Lalu di sini ada membuat batik jumputan ya. Nah, Miss minta kalian baca ya, cara membuat batik jumputan ini seperti apa. Nah, kalian cukup membacanya. Kemudian Miss minta kalian buka lagi di halaman 120 ya. Nah, di sini motif batik ya. Di sini ada motif batik. Batik memiliki berbagai motif. Nah, motif ini mengandung makna tertentu dari beberapa daerah. Misalnya yang pertama di sini ada batik Jogja. Suatu motif khas batik Jogja adalah batik yang digunakan di lingkungan keraton. Misalnya motif ceplok atau grompol. Batik ini memiliki tampilan warna dasar putih, bersih dengan desain motif yang beragam. Dengan desain geografis dengan polanya berbentuk seperti bunga mawar atau bintang, batik ini melambangkan harapan bagi pengantin yang menggunakannya. Selain motif ceplok yang terkenal, ada pula motif parang, keris, dan pedang. Motif ini memiliki arti kewibawaan, kekuasaan, serta kebesaran pemakaiannya. Motif ini biasanya digunakan oleh para raja dan keturunannya, serta digolongkan dalam jenis batik larangan. Ya, nah di sini kalian bisa lihat ya, ini, nih, yang ini adalah batik ceplok, ya. Kemudian batik Solo. Nah, seperti halnya di Yogyakarta, Solo juga memiliki motif batik yang hanya digunakan di lingkungan Keraton Surakarta. Motif yang digunakan, yang dimaksud adalah motif barong, parang, kawung, dan sawet. Selain itu, ada pula motif batik yang digunakan saat pernikahan, batik Sidomukti, yang dikenakan mempelai melambangkan harapan akan kehidupan penuh rezeki dan kebahagiaan. Ya, nah ini adalah motif batik Sidomukti ya, yang ini. Kemudian yang ketiga batik Cirebon ya. Ini batiknya ini seperti motif Megamendung ya, warnanya biru. Nah, motif batik Megamendung dengan gambar serupa awan menjadi ciri khas utama batik Cirebon. Selain itu, batik Cirebon juga kerap kali menjadikan satwa sebagai unsur motifnya. Batik yang unsur Garuda, ular, serta gajah dilambangkan sebagai simbol kekuatan kesultanan. Ada pula motif barong dan singa digambarkan dengan cermin kehidupan kesultanan ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya batik Megamendung. Kemudian batik Pekalongan. Nah, batik Pekalongan sedikit berbeda dengan batik lainnya. Batik Pekalongan yang tergolong ke dalam batik pesisir memiliki varian warna yang mencolok. Salah satu motif yang dipercaya sebagai motif asli Pekalongan adalah motif Jelamprang ya. Ada yang berpendapat bahwa motif ini diambil dari bunga teratai yang sudah berkembang sejak agama Buddha dan Hindu masuk ke Jawa. Selain motif jamplang ya, motif isen juga tak kalah terkenalnya sebagai ciri batik Pekalongan. Motif isen ini merupakan motif yang terbuat dari titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu. Nah, kemudian yang terakhir adalah batik Madura. Ya, batik Madura pesisir memiliki warna khas yaitu warna biru, kuning, merah, dan hijau. Selain itu, batik Madura juga memiliki warna-warna kelam yang berkembang di daerah pedalaman. Nah, ini adalah motif pesisir di Madura ya, yang ini. Kemudian yang di atasnya ini adalah contoh dari motif jamplang ya, yang ini, yang dari Pekalongan ya. Itu adalah motif-motif batik. Nah, ini kalian harus pelajari ya, karena di kelas 6 batik ini itu ada ya. Kemudian untuk evaluasinya kita kerjakan bersama-sama. Oke, evaluasinya di nomor 25, halaman 130, nomor 25 kita baca sama-sama. Berikut yang termasuk kerajinan seni rupa terapan asli Indonesia adalah kain batik. Lalu nomor 26, batik yang dikerjakan dengan cara diikat celup dan adalah batik jumputan. Ya. 27, teknik yang digunakan untuk membuat batik jumputan adalah ikat. 28, motif batik khas Pekalongan adalah motif jamplang ya. Kemudian nomor 29, beberapa karya seni rupa terapan daerah di Indonesia yaitu batik, kemudian ukiran kayu dan gerabah
ya. 30 bagaimana cara membuat batik tulis. Nah, kalian tuliskan kain batik dibuat dengan cara dilukis menggunakan canting dan kuas di atas kain dengan menggunakan lilin yang dipanaskan. Ya, itu adalah jawaban nomor 30. Oke anak-anak, sampai di sini. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.